Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran. Kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Pada pagi hari ini mari kita memberikan pengagungan, penghormatan hanya bagi Allah Tritunggal, hormat bagi Allah Bapa. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan pencipta kami, Tuhan pemelihara, sekaligus Tuhan yang menebus kami. Sungguh di Advent yang kedua ini adalah undangan istimewa bagi kami sekali lagi untuk rindu menghayati masa penantian yang telah Engkau genapkan, sehingga Engkau telah datang ke dalam dunia. Dan Engkau yang tak terbatas, rela membatasi dirimu menjadi bayi yang terbatas. Sungguh inilah penghayatan yang kami rindu makin dalam syukuri. Dan kami dipanggil dalam panggilan istimewa hari ini untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, dengan keluarga Allah, umat tebusan-Mu yang Engkau undang secara istimewa. Untuk hari ini kami bisa rayakan dalam ibadah kami. Tuhan berkatilah dengan kehadiran-Mu. Tuhan sapalah kami umat-Mu dengan firman Allah. Tuhan teguhkan dan beri antusias ketika kami bersyukur menyembah memuji Engkau. Dengan bibir mulut kami, namun juga dengan hati kami. Dan biarlah seluruh ibadah ini sungguh berkenan. Dan Tuhan menikmati ibadah kami. Dan kami pun diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum jauh ke dalam kami beribadah, Tuhan Engkau tahu sisi ruang hati kami, pikiran kami. Dan kami mohon Tuhan mengampuni ketika Engkau dapati kelalaian dan kegagalan kami. Ketika kami tahu apa yang benar, apa yang baik dari kehendak-Mu, namun kami belum bisa melakukannya. Tuhan ampuni, sucikanlah hidup kami Tuhan. Layakkan untuk kami bisa beribadah. Dan pengampunan-Mu membawa kami juga boleh hidup di dalam penyucian. Sehingga hidup kami diperbaharui. Terpuji Engkau. Ini doa syukur kami. Dan kami siap bersukacita beribadah menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mazmur 150 ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
Marilah saat ini setiap kita yang bernafas bersama-sama memuji Tuhan, nama yang penuh kuasa atas segalanya. Terpujilah nama Allah. Dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian. Damai membawa keselamatan bagi setiap kita. Mari kita memuji Dia dengan penuh sukacita. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Puji namanya, puji muliakan namanya. Bersama kita puji Dia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Kelahiran Kristus ke dunia membuat penantian akan Sang Juru Selamat tidaklah sia-sia. Kelahirannya menjadi bukti penggenapan janji Allah bagi umat manusia. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bersama kita pujikan Seorang Anak Telah Lahir. Telah lahir, seorang putra diberikan untuk kita. Anak lahir untuk kita, seorang putra
seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan bagi setiap kita. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, sambutlah Yesus. Dia datang ke dunia untuk menebus kita. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat aja, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Sungguh kami bersyukur, momen untuk kami mengingat bagaimana Tuhan yang rela datang ke dalam dunia, di dalam kepapaan kemiskinan secara rohani hidup kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mau datang menjadi bayi yang terbatas untuk menyelamatkan kami. Kami rindu hayati lewat perenungan Advent yang kedua. Sampaikan firman penggembalaan-Mu Tuhan. Berbicaralah kuat di dalam hati kami. Ketika kami datang dengan berbagai pergumulan, kesuntukan hati dan pikiran kami, Kamu mau letakkan di hadapan Tuhan. Teduhkanlah jiwa kami. Beri anugerah untuk sungguh mendengar Tuhan berbicara. Tuhan memberkati. Tuhan berbicara kepada hamba-Mu secara pribadi dan kepada semua jemaat. Firman Allah kuat dan berkuasa, sehingga firman itulah yang akan dimuliakan. Terpuji bagi nama-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Puji syukur kemurahan-Nya yang menolong kita untuk memasuki Advent kedua. Saudara, mungkin ketika kita merenungkan tahun yang lalu, kita tidak bisa menghayati makna Natal ini bersama-sama. Duduk di dalam tempat ibadah bersama keluarga kita, bersama keluarga Allah. Ini anugerah yang Tuhan berikan. Amin saudara. Dan kita bersyukur hari ini Tuhan membawa kita untuk memasuki Advent yang kedua. Mari saudara kita membaca bersama di dalam kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Mari kita baca bersama-sama ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Lukas pasal 2 ayat 25. Kita baca sampai ayat yang ke-35. Ya, mari Bapak Ibu dengan antusias kita boleh membaca secara bertanggapan, bergantian. Saya membaca ayat 25, jemaat 26 seterusnya. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon
Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunya anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan bersama, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Puji Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang dianugerahkan untuk bersama-sama belajar mengerti kebenaran ini. Dan kita rindukan Roh Kudus menolong kita untuk memberi pencerahan sehingga kita mengerti melakukannya di dalam hidup kita. Saudara, penantian akan juru selamat. Ketika berbicara tentang sebuah penantian, maaf saudara saya izin untuk membuka masker. Saudara, bagi bangsa Israel itu merupakan penantian yang begitu sangat panjang. Penantian yang sepertinya bagi mereka kapan itu terjadi. Seolah-olah waktu, sejarah, peristiwa dari generasi demi generasi ditunggu dan sungguh lama tidak hadir. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita sudah melihat penggenapan itu. Dan kita boleh bersama-sama belajar penantian akan juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel dan semua umat di dalam dunia ini, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, adakah pengharapan yang dinantikan di dalam dunia yang berdosa? Saudara, dunia pada faktanya menjadi sebuah tempat bagi manusia yang tidak bisa terhindar dari penderitaan, rasa takut, kecemasan, adanya air mata, kesukar sulitan, bahkan kengerian dari maut, kematian yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun, yang sewaktu-waktu di luar kendali kekuatan manusia siapapun akan terjadi. Saudara, kita juga diingatkan bagaimana ketika Yesus melayani dan sebelum menggenapi semua peristiwa salib dan kebangkitannya, Tuhan mengatakan sepanjang sejarah di dalam kerajaan Allah yang dibangunnya dan tanda-tanda akhir zaman itu diberikan, adanya deru perang, adanya sakit penyakit, krisis ekonomi yang akan terjadi dalam sepanjang sejarah silih berganti, adanya bahaya kelaparan, bencana alam yang kita dengar silih berganti. Di tengah bulan ini saja berapa banyak bencana alam yang terjadi, mulai dari peristiwa Banyuwangi, Bali, Kota Blitar, sekitarnya, Malang Selatan, yang dikatakan hampir tidak pernah terjadi di dalam situasi ketika ada satu jemaat di mana anaknya dibawa untuk mengikuti kelas rahmani dan mengatakan tempat saya Malang Selatan tidak pernah sama sekali terjadi, dan pada saat itu mengalami kondisi banjir yang hebat. Saudara-saudara kita dalam keprihatinan yang ada yaitu di Cianjur, berapa ratus, 300 lebih yang meninggal dan ribuan saat ini yang tidak berani pulang ke rumahnya karena rumahnya yang sudah roboh, yang sudah miring, yang tidak mungkin ditempati, yang mengalami traumatis saudara. Di mana-mana terjadi situasi-situasi yang tidak menentu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh terprihatin. Kenyataan bahwa ketika terang itu telah datang, Yesus mengatakan terang itu telah datang dan manusia lebih mencintai kegelapan. Manusia lebih suka untuk tinggal di dalam kegelapan. Jika Tuhan tidak beranugerah untuk mencelikkan mata hatinya, kehidupan rohaninya, maka manusia tidak akan bisa melihat kebenaran itu. Ini fakta yang terjadi saudara di sekitar kita.
Kita melihat beberapa waktu yang lalu viral di media sosial. Beberapa anak-anak yang katanya hanya sekedar iseng turun dari motor, beberapa anak SMK yang ada di Sumatera. Kemudian saudara melecehkan seorang nenek yang dikatakan mungkin mengalami kondisi sakit jiwa. Sekalipun jiwanya terganggu. Tapi dia adalah pribadi sebagai orang tua yang harus dihormati. Yang memiliki hak untuk dihargai. Saudara tanpa babibu. Kemudian seorang anak menendangnya. Dan semua teman-temannya tertawa. Seperti ini sesuatu yang lazim dilakukan. Menjadi sebuah lelucon saudara. Saya prihatin di tengah kota kami Sidoarjo. Seorang anak yang berani mengumpat daripada polisi yang menangkap, yang memberikan peringatan karena dia tidak menggunakan helm. Dan dia anak SMP yang belum waktunya untuk menggunakan motor. Dengan berani, dengan suara yang lantang, dengan keras. Dia menyatakan umpatan-umpatan. Saudara, inilah mata yang tidak bisa melihat kebenaran. Kekelaman yang terjadi. Perang Ukraina Rusia yang belum selesai sampai hari ini. Dampaknya kita alami. Jemaat satu keluarga yang mengalami. Sehingga anak-anaknya 2 ditarik dari Elion mengatakan, saya angkat tangan, saya tidak mampu. Disekolahkan di sekolah yang biasa. Dan kondisi toko pun saat ini mengalami usaha yang begitu sangat sulit. Saudara, bukan hanya di Sri Lanka yang mengalami kondisi krisis lapar. Di beberapa tempat karena dampak perang yang sampai kapan kita tidak mengerti. Cianjur yang diporak-porandakan dengan gempa. Berapa ribuan anak yang harus mengungsi. Yang mengalami trauma. Yang tidak berani pulang ke rumah. Berada di tenda-tenda. Bersyukur gereja yang dipakai oleh Tuhan. Ketika gereja memberikan beberapa tenda. Kita lihat kegelapan. Mata yang buta, yang picik. Sehingga setiap atribut-atribut beberapa gereja dirusak, dilepaskan. Sehingga gubernurnya pun bersuara dengan keras. Dan beberapa menteri pun mengecam. Beberapa tokoh NU pun mengatakan bahwa bencana ini bukan hanya tertentu oleh agama tertentu. Bencana ini bagi siapapun yang tidak bisa dihindarkan. Dan siapapun berhak untuk menolong. Siapapun berkewajiban untuk menyatakan kebaikan kasih. Namun saudara, pada kenyataannya masih ada orang-orang yang mengalami kebutaan untuk melihat sisi kebenaran itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah sesungguhnya yang diharapkan, yang dinanti-nantikan sebagai harapan bagi segala suku bangsa oleh orang-orang di dunia ini. Karena semua situasi yang tak terduga kapanpun dalam keadaan apapun bisa terjadi. Pertanyaan kedua saudara, adakah jaminan sejati di luar Allah? Berapa banyak orang yang mungkin menggenggam kekuatan yang dianggap itu menjadi modal kekuatannya, uangnya, depositnya. Tapi kita melihat fluktuasi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Situasi kesehatan turun, keadaan fisik kita. Usia yang makin bertambah tidak membuat mungkin kehidupan kita makin bebas kuat sebelum seperti COVID. Saudara, anugerah Tuhan ketika kita diingatkan tentang kisah sejarah yang sungguh-sungguh menjadi pengharapan bagi Israel. Tetapi sesungguhnya itu juga menjadi pengharapan saudara dan saya. Dan di momen Advent yang kedua ini kita belajar bagaimana umat pilihan, bagaimana Israel yang menanti-nantikan ketika Israel diberikan satu janji, covenant. Bagaimana mereka yang dahulu menjadi bangsa budak di Mesir. Dan Tuhan menyertai selama 40 tahun kekerasan hati generasi yang pertama. Sehingga tidak membuat mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan generasi pertama mengatakan bahwa tidak mungkin kami masuk ke tanah perjanjian itu. Tidak mungkin anak-anak kami akan menjadi budak, akan menjadi tawanan. Dan Tuhan mengingat kalimat-kalimat setiap keluhan dan penentangan mereka terhadap perjanjian kesetiaan Allah yang sudah dibuktikan bagaimana mana berkat dan segala yang baik di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian dengan mujizat-mujizat yang besar, tapi tidak membuat mereka hidup di dalam kesetiaan perjanjian itu. Dan Tuhan katakan, persis seperti yang kamu katakan, maka kamu setiap generasi pertama tidak akan masuk tanah perjanjian itu. Dan apa yang kau katakan, anakmu tidak akan mungkin masuk dan menjadi budak. Anak-anakmu di bawah 20 tahun itu
Tuhan katakan, aku yang setia yang akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan benar setia. Musa pun sebagai pemimpin hanya diizinkan Tuhan melihat di Gunung Nebo bagaimana indahnya, nikmatnya, luar biasanya kelimpahan perjanjian tanah Kanaan. Namun saudara, sangat disayangkan ketika umat telah menikmati segala berkat yang baik di tanah perjanjian Kanaan. Harusnya mereka setia mengasihi Allah. Dan Tuhan sudah mengatakan berulang-ulang kepada Yosua sebelum Yosua meninggalkan mereka mati. Dan itu diteruskan kepada Yosua untuk tetap ingat perjanjian kesetiaan Allah. Hidup beribadah, hidup di dalam kesalehan, hidup yang melayani Allah, hidup yang hanya mengabdi kepada Allah, nikmati berkat-berkat Allah dan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya. Supaya apa? Bangsa-bangsa lain mengenal siapa Yahweh, siapa Allah pencipta dan penebus mereka. Namun mereka gagal. Mereka dibuang oleh Allah. Mereka dididik oleh Allah. Mereka berada di dalam pengasingan Babel. Kesedihan, air mata, penderitaan. Merasa hilang identitas mereka di tanah asing. Mereka merasa tidak memiliki tanah air. Kanaan Yerusalem menjadi sesuatu yang sepertinya sudah jauh daripada apa yang menjadi harapan. Kalau kita melihat di dalam ratapan Mazmur, mereka menyanyikan di tepi sungai tempat pembuangan itu dengan sambil mengharapkan tempat perjanjian itu. Dan saudara, kita melihat di sana tidak ada tempat ibadah. Bagaimana tempat ibadah diporak-porandakan oleh kekuatan asing. Dan sepanjang jatuh bangunnya Israel, saudara, mereka dikuasai oleh Persia, dikuasai oleh Yunani, yang terakhir berada di dalam kekuasaan Romawi. Saudara, tidak ada berita firman Allah. Tuhan seolah-olah salin diam dari pemerintahan sejak Nabi terakhir Maliaki dan sebelum Yohanes Pembaptis datang. Tuhan tidak berbicara apa-apa kepada mereka. Itu yang disebut dengan masa kegelapan. Ini menjadi penantian yang cukup panjang. Penantian sepertinya tidak ada ujung dan kapan. Tapi saudara, yang luar biasa, 700 tahun sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi, Yesaya telah mengatakan, hiburkanlah, tenangkanlah hati Yerusalem. Karena Allah tidak mungkin tidak setia di tengah ketidaksetiaan umat Allah. Hari ini Tuhan di dalam Advent kedua juga menyatakan Allah yang sama adalah Allah yang setia. Di tengah carut marut jatuh bangunnya saudara dan saya untuk tidak setia ketika mengikut Tuhan. Tapi Tuhan mau membawa kita mengerti bahwa penantian itu sungguh-sungguh akan terbukti ketika kita benar-benar mengalami keselamatan di dalam Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika bayi Yesus di dalam 8 hari seperti tuntutan hukum Taurat. Yesus yang sungguh menjadi perjanjian dari garis keturunan Daud. Dan orang tua yang sederhana Yusuf dan Maria dari garis keturunan Daud itu setia untuk melakukan hukum Taurat itu. Dibawalah anak itu ke bait Allah. Diserahkan sebagai anak yang sulung, dipersembahkan di dalam kesederhanaan miskinnya. Bukan binatang lembu, domba ataupun sapi, tetapi hanya burung. Menunjukkan betapa Yesus berada dalam keluarga yang sederhana, sekalipun dari garis keturunan Raja Daud yang begitu sangat bersinar pada masanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab luar biasa. Lukas mencatatkan, ada seorang yang dipenuhi Roh Kudus, ada seorang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, ada seseorang yang digerakkan untuk datang ke dalam bait Allah, sama seperti saudara dan saya datang ke dalam bait Allah. Dan ketika menyembah, ketika melayani, dan saudara dikatakan Simeon bertemu dengan anak ini. Hana, seorang nabi yang dikatakan juga pada saat itu bertemu dengan bayi yang dinantikan itu, penyelamat itu. Dan kita melihat malaikat yang memberikan konfirmasi sebelumnya bahwa anak ini, bahkan ketika Maria sebelum mengandung, Maria sudah boleh melihat, menyaksikan dan mendengar malaikat yang datang dan memberikan pesan yang istimewa. Namakan anak ini Yesus. Dia akan memerintah di dalam pemerintahan garis keturunan Daud, dan pemerintahannya adalah pemerintahan yang kekal. Pemerintahan yang tidak terbatas. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Saudara, sungguh, dan ini menjadi pernyataan
yang luar biasa yang disaksikan di dalam Injil Lukas. Saudara, siapakah Simeon? Saudara, Simeon adalah seorang yang hidupnya dikatakan dipimpin Roh Kudus. Saudara, di dalam konteks ini ada keistimewaan. Ketika Roh Kudus belum dicurahkan secara penuh kepada umat Tuhan, kepada murid-murid Tuhan, kepada gereja Tuhan hari ini kita, saudara dan saya. Di situ kita melihat kekhususan keistimewaan. Sama Tuhan menyatakan pimpinannya, Roh Kudus yang memimpin Musa, memimpin Yosua, memimpin Daud, memimpin nabi-nabi. Tuhan memberikan keistimewaan. Roh Kudus menyertai, memimpin, mengkhususkan Simeon ini untuk menyaksikan sebelum dia mati, sebelum dia meninggal, menyaksikan pengharapan yang dinantikan ribuan tahun dari generasi demi generasi, dari abad demi abad ini. Sekarang dia lihat dengan mata kepala sendiri. Saudara, siapa Simeon? Ternyata dia seorang pemimpin umat yang begitu sangat dihormati. Dalam pemimpin, yaitu ayahnya seorang pemilik daripada sekolah teologi atau sekolah daripada rabi-rabi hukum Taurat pada saat itu yang bernama Hillel. Dan juga dia punya anak Gamaliel. Gamaliel adalah rabi guru daripada Paulus. Tapi saudara, hal yang menarik di sini, dia yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ini merupakan sesuatu yang berbeda dari penantian umat pada saat itu. Dari penantian pengajaran para rabi-rabi pada saat itu. Garis keturunan Daud itu adalah garis keturunan yang akan datang. Mesias itu adalah seperti Daud yang memiliki kekuatan secara politis. Di tengah tekanan Romawi, mereka mengharapkan pembebasan. Mereka mengharapkan raja secara fisik. Mereka mengharapkan bagaimana kekuatan perang mereka. Mereka mengharapkan bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan sama seperti kejayaan Israel. Tapi berbeda. Sehingga kalau kita melihat Simeon itu disingkirkan. Simeon itu dikucilkan. Karena dia punya komunitas yang begitu sangat kecil mengharapkan kerajaan Allah bukan secara fisik. Roh Kudus memimpin itu dia mengerti. Sehingga di dalam kalimat pujiannya dikatakan bahwa sekarang kami melihat bahwa Yesus pengharapan keselamatan itu diberikan bukan hanya bagi Israel. Tetapi disediakan kepada bangsa-bangsa lain. Dia tahu bahwa Yesus datang bukan memerintah secara politis untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan Romawi. Tetapi dia tahu ini adalah pemerintahan kerajaan Allah yang membebaskan dari satu kebutuhan manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia sendiri. Yaitu apa saudara? Dosa. Dan itulah persis apa yang dikatakan di dalam kalimat murid Yesus yang dicatat oleh Matius. Namakan anak itu Yesus karena dia akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Simeon melihat itu. Simeon punya iman. Simeon menyadari bahwa pengharapan mesianisnya adalah pengharapan kerajaan Allah secara rohani yang membebaskan bangsa Yahudi, yang membebaskan bangsa-bangsa lain, dan kelak dia akan menerima kemuliaan bersama umat segala bangsa. Saudara, kita melihat ciri di hidupnya. Kita melihat bahwa dikatakan dia seorang yang sangat baik. Dia seorang yang dikatakan hidupnya begitu sangat saleh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian itu kebaikannya, kesalehannya, maksudnya bukan berarti dia tanpa cacat celah. Tetapi dia menjadi seorang yang benar-benar mencintai Tuhan. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Dia peduli kemiskinan rohani umat pada saat itu. Kebutuhan di dalam kondisi tekanan Romawi sesungguhnya adalah kebutuhan untuk kembali kepada Allah. Kebutuhan untuk hidup bergaul dengan Allah. Kebutuhan untuk kembali menjalankan hukum perjanjian dari covenant terkait dengan keselamatan itu yang dinanti-nantikan. Tapi saudara, kita melihat kemerosotan kehidupan rohani umat. Hidup di dalam legalitas agamawi. Dan dikatakan bahwa hukum-hukum Taurat itu menjadi beban yang sangat berat. Kenapa saudara? Karena kita melihat para rabi mengajarkan melampaui daripada setiap apa yang diajarkan. Sehingga kalau kita melihat esensi Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Tapi Yesus memberikan pencerahan daripada hukum-hukum itu yang telah sedemikian jauh diselewengkan, ditafsirkan dengan beban-beban. Sehingga Yesus mengatakan, marilah
datang kepadaku kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Secara spiritual mereka miskin, secara spiritual mereka melakukan kewajiban agama, mereka melakukan persepuluhan, mengadakan ibadah, mereka berpuasa, tapi hati mereka jauh dari pengharapan keselamatan itu. Mereka hanya mengadakan kewajiban agamawi. Saudara, kesalehan sejati dinyatakan oleh Simeon untuk dia peduli dengan bangsanya. Dia mengasihi bangsanya. Dia merindukan keselamatan, pengampunan dosa bangsanya, dan menerima pemulihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana kebaikan dan kesalehan daripada Simeon. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita diingatkan tentang misi kita, kesalehan hidup. Kesalehan sejati dibangun di dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan. Di Advent yang kedua ini, mari kita koreksi sejauh mana hidup kebaikan saya yang bisa dialami, dirasakan oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita. Seberapa kita sebagai ibu-ibu yang punya hati, yang rela, yang mengasihi, yang harus bangun pagi-pagi bukan karena kewajiban yang terpaksa, yang mengeluh, bangun pagi lagi, harus bekerja lagi, harus menyiapkan kebutuhan anak-anak lagi. Tapi saudara, kesalehan sejati dibangun berdasarkan kebaikan yang tulus. Simeon melakukan itu. Adakah kita peduli dengan pekerjaan Tuhan di gereja kita? Adakah kita peduli dengan kehidupan rohani saudara-saudara kita? Di tengah 2 tahun kita tidak bisa berkumpul. Di tengah 2 tahun mungkin hanya kita bertemu secara layar. Tidak ada interaksi satu dengan yang lain. Dan inilah saatnya di Advent kedua ini saudara dan saya diingatkan kesalehan kita sejauh mana. Apakah kita menjadi orang yang bagaimana kabarnya? Tanya melalui WA, tanya lewat telepon. Persekutuan doa kita bersama-sama bertelut. Mendoakan gereja kita. Mendoakan pemulihan hubungan persekutuan umat. Untuk kembali bersama-sama beribadah. Sekalipun terbatas saudara harus menggunakan masker. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah kesalehan daripada Simeon. Yang menjadi perenungan saudara dan saya. Dan dia mengatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudara, keselamatan orang berdosa adalah inisiatif Allah. Allah yang menyediakan luar biasa dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara dan saya diingatkan lewat Alkitab, lewat pencatatan Lukas, lewat pujian daripada Simeon. Saudara ingat, saya ingat siapa saudara dan saya. Ini anugerah Tuhan yang besar. Yesus yang mau datang. Allah Bapa yang mengorbankan anak tunggal satu-satunya. Mau dikorbankan untuk datang ke dalam dunia. Kalau anaknya saja diserahkan kepada saudara dan saya. Masakan hal-hal yang kecil yang lainnya di tengah penderitaan, kesulitan, dan kesusahan saudara. Tuhan tidak memperhatikan kita. Dan pengharapan itu datang. Saudara, kita sangat bersyukur. Karena Alkitab mengatakan, saya dan saudara diselamatkan bukan karena usaha kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kesalehan saudara datang dan rajin beribadah. Dan melakukan kewajiban-kewajiban agama saudara. Tidak saudara. Justru karena kita telah menerima anugerah keselamatan karena kasih karunia. Oleh iman kita kepada Kristus. Dan Tuhan menyediakan keselamatan itu. Di tengah bangsa yang buta, di tengah bangsa yang gelap, di tengah Israel di dalam kekelaman. Tuhan menyediakan terang itu bagi umatnya. Dan melalui pribadi yang datang itu Israel diangkat. Kenapa? Karena Yesus memang datang dari Israel. Keselamatan dimulai dari Israel. Dan inilah pola misi Allah yang tidak pernah berubah. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan memilih Abraham. Tuhan memilih keturunannya. Dan Israel menjadi satu benang merah daripada perjanjian penebusan itu. Covenant keselamatan itu. Untuk segala bangsa melalui Israel. Dan kita bersyukur. Dengan pimpinan Roh Kudus, pujian Simeon itu mengingatkan saudara dan saya. Siapa saya? Siapa saudara? Ketika saya ingat peristiwa bagaimana Tuhan mengasihi dan menyelamatkan keluarga saya. Yang sepertinya tidak mungkin saya menjadi seorang Kristen. Yang tidak mungkin orang tua saya menjadi Kristen. Di tengah keluarga besar kami. Yang sangat taat
di dalam agama seberang. Ketika saya mengingat dan mendengar cerita bagaimana nenek kami menyerahkan tempatnya di lingkungan kompleks daripada desa yang mayoritasnya adalah pondok-pondok pesantren. Tapi Tuhan mengasihi keluarga kami. Dalam sebuah kesaksian seorang ibu yang sederhana yang tidak bersekolah, yang telah mengalami perjumpaan terang Kristus itu. Dan terang Kristus itu menyapa orang tua kami, menyapa kami yang buta, yang tidak pernah melihat, mengenal kebenaran. Saudara, sungguh oleh anugerahnya, sudahkah kita dan seluruh hidup saudara dan saya diterangi sepenuhnya oleh terang Kristus? Ataukah mungkin di Advent kedua ini saudara mengatakan, Tuhan, boleh engkau menerangi sisi sebagian hati saya. Tetapi ada bagian-bagian tertentu dan itu menjadi inklus bagi saya. Ini ruang gelap saya dan Tuhan jangan terangi itu. Saudara, ketika Tuhan datang menerangi sepenuhnya. Dan tidak ada satu bagian yang tidak diterangi oleh Kristus. Apakah di Advent yang kedua ini Tuhan sungguh-sungguh memberikan cahayanya sekali lagi. Menerangi dengan kasih dan kebaikannya. Menyapa saudara dan saya. Di tengah saudara mengalami keletihan, kelesuan secara rohani. Semangat ibadah saudara mungkin, semangat pelayanan saudara. Semangat doa saudara mungkin kendor. Semangat persekutuan saudara untuk menyapa, untuk memperhatikan, untuk peduli saudara satu dengan yang lain. Itu mungkin mulai hampir padam, tapi percayalah Advent kedua ini, terang Kristus itu akan menyapa kembali saudara dan saya. Itu yang akan membuat hati kita sukacita. Dan kita menjadi orang-orang yang terbuka dengan cahaya terang Kristus. Dan kita mengalami kasih-Nya. Dan tidak mungkin terang dan kasih yang sudah kita terima tidak membuat saudara membagikannya. Saudara, sedikit yang mungkin kita tidak baca. Sudah di dalam kaitan, dalam bagian siapakah Hana. Karena ada dua tokoh di dalam peristiwa ketika Yesus disunat. Saudara, Hana seorang nabi perempuan. Seorang dikatakan janda yang sudah tua 84 tahun. Sejak pernikahan yang ke-7 dia sudah ditinggalkan suaminya. Dan dia tinggal menjadi seorang janda. Hidupnya diabdikan dalam kesalehan. Untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Dia sangat menanti-nantikan kelepasan itu. Dia menantikan bagi Yerusalem. Dia menantikan bagi kotanya. Dia menantikan bagi keluarganya. Dia seorang nabi yang diperintahkan, yang disiapkan Tuhan tinggal di dalam bait Allah. Di dalam hidup doa dan puasanya. Untuk menunggu saat sebelum dia meninggal. Melihat sang juru selamat yang dinantikan itu datang. Saudara, kita melihat keadaan kesendiriannya, kesedihan menjadi seorang janda, rentan usianya yang mungkin dia mengalami kondisi sakit-sakitan, tidak memudarkan pengharapannya kepada Sang Pembebas, yaitu Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita di dalam penderitaan kita, di dalam kondisi kesulitan kita? Ketika ada seorang bapak yang baru datang, kami ngobrol. Dan dia berkata istrinya sudah sakit selama hampir 3 tahun ini. Yang tidak bisa berjalan. Katakan dulu kami bersama-sama bisa beribadah. Saudara, tetapi apakah penderitaan kita, usia rentan kita akan memudarkan pengharapan kita? Ataukah akan makin menguatkan seperti Hana ini? Mungkin jemaat-jemaat usia indah. Yang tanggal 6 nanti saudara akan berkumpul di dalam persekutuan lewat secara Zoom. Di sanalah saudara mungkin kekuatan fisik kita merosot. Saya ingat terakhir ketika seorang jemaat namanya Ibu Widya. Dia adalah seorang pendoa gereja di Puri. Di dalam kondisi dia mengalami beberapa kali stroke. Sehingga dia akhirnya tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Dan ketika kami datang, dan saya justru bersyukur ketika kami dan jemaat kemarin merayakan ulang tahunnya. Kami boleh turut bersuka cita di dalam kelemahan fisiknya, di dalam penderitaannya. Tidak pernah memudarkan pengharapannya. Bahwa kelak dia akan memiliki tubuh kemuliaan. Bahwa tubuhnya yang rentan ini tidak memudarkan pengharapan untuk dia bertemu dengan kekasih jiwanya. Dan dia selalu mengatakan saya siap. Sama seperti dikatakan Simeon, siap untuk dia datang kembali kepada pencipta dan pemiliknya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita melihat respon Simeon dan Hana ketika melihat Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, Simeon menyambut di dalam hidupnya. Dia menyambut anak itu, dia menatangnya, dia memuji-muji Allah. Sungguh luar biasa. Apa yang dia nantikan di tengah Simeon ditolak oleh mayoritas daripada orang-orang yang begitu sangat hebat, yang bergumul tentang janji mesianis di dalam Taurat. Dan dia dianggap sebagai kaum minoritas yang memiliki pengakuan iman yang sangat aneh dibandingkan pengakuan daripada pengharapan banyak orang yang menginginkan kehadiran Sang Mesias itu secara politis. Tetapi kita melihat Simeon memuji Allah. Dan luar biasanya dia mengatakan, sekarang Tuhan kami siap pergi dalam damai sejahtera. Saudara, kematian bukan hal yang mengerikan. Kematian bukan hal yang menakutkan. Dan inilah saudara, hal yang sesungguhnya di seluruh dunia. Semua orang yang telah jatuh dalam dosa akan mengalami kondisi yang sama. Setiap orang akan mengalami ketakutan akan kematian. Tetapi Simeon berkata, dikatakan Tuhan kami siap untuk apa saudara? Pergi dengan damai sejahtera. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saya siap untuk meninggal dengan tentram. Saudara, Paulus mengatakan, kalau aku hidup untuk Kristus. Kalau aku mati itu adalah keuntungan. Mengapa Paulus bisa berkata demikian? Karena Paulus mengalami kasih Kristus. Paulus yang diajar oleh anaknya Simeon Gamaliel, dididik sedemikian, berpegang kepada Taurat, tetapi saudara dikatakan sama seperti saudara-saudara yang lain. Dia melakukan itu berdasarkan kekuatannya. Dan dia menganggap bahwa kewajiban untuk melakukan tuntutan hukum Taurat itu membuat hidupnya diselamatkan. Dan dia sangat menentang tentang ajaran Kristus yang sudah mati dan bangkit. Tapi luar biasa Tuhan beranugerah secara pribadi. Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di tengah api yang berkobar di hatinya dalam kebencian untuk menuju ke Damsyik. Yang akan memenjarakan semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan menyapa di tengah jalan. Dan Paulus bertaubat. Sehingga ketika dia berada di tengah-tengah jemaat di Korintus dikatakan, aku tidak ingin tahu apa-apa. Memang jemaat di Korintus adalah jemaat yang sungguh hebat. Punya berbagai karunia-karunia yang sangat luar biasa. Punya pengetahuan, punya hikmat, punya filsafat. Tetapi Paulus katakan di tengah-tengah jemaat dia mengatakan, aku tidak ingin tahu hal yang lain. Selain aku ingin tahu hal yang penting adalah Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Dan Kristus telah bangkit karena sesuai dengan kitab suci. Saudara, mengapa firman Tuhan mengatakan mati adalah keuntungan? Karena hal yang tidak bisa kita selesaikan, dosa-dosa kita telah ditanggung oleh Kristus. Permusuhan kita dengan Allah, penolakan kita kepada kehendak Allah, pemberontakan dengan cara hidup dan pikiran kita seperti yang nyata dari perbuatan kita. Dan Paulus pun mengatakan, dulu aku juga sama melakukan itu. Tapi Kristus mau mati untukku. Dan kengerian akan akibat murka Allah dari kematian telah dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Saudara yang kasih Tuhan, memang Simeon belum melihat peristiwa salib dan kebangkitan. Tetapi Simeon percaya Mesias yang dijanjikan ini, Kristus yang dijanjikan adalah Kristus yang memberikan jaminan jiwanya. Pengharapannya jauh dia labuhkan di balik daripada kekuatan fisik manusia. Bahwa dia tahu kebutuhan keselamatan jiwanya. Sehingga dia mengatakan bahwa sekarang aku siap pergi, aku siap mati. Sekalipun pada saat itu Simeon tidak langsung mati, saudara. Masih beberapa tahun, sejarah mencatat dia masih hidup beberapa tahun. Sehingga saudara dikatakan bahwa dia siap mati dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena Sang Mesias, karena Juru Selamat itu. Kita melihat Hana, ketika melihat bayi Yesus, Hana bersyukur kepada Allah. Hana bersukacita memuji Allah. Sang pembebas di dalam hidupnya yang dia nanti-nantikan. Sampai di usia lanjutnya 84 tahun sudah datang. Tetapi mulutnya tidak bisa berhenti. Mulutnya tidak bisa diam. Dia ceritakan
kepada banyak orang. Dia bersuka cita bersaksi kepada banyak orang tentang penantian itu yang sudah datang. Penyelamat itu telah datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengutip seorang ilmuwan yang meneliti tentang binatang tawon, bagaimana pola hidupnya, saudara. Huber, ketika dia menemukan seekor tawon menemukan tempat makanan, baik itu sari-sari daripada bunga-bunga ataupun madu yang dimakan, saudara, dia dengan cepat, dengan insting yang sangat cepat, dia panggil teman-teman tawon yang lain dan kemudian menikmati makanan itu bersama-sama. Hasilnya apa, saudara? Sehingga kita melihat tawon-tawon itu bisa menghasilkan madu yang begitu manis. Saudara lihat, kita boleh belajar tentang jendela kebenaran ini. Tidak mungkin kita yang sudah mengalami manisnya, nikmatnya, kuasa kasih keselamatan, dan kita berdiam. Kristus yang adalah batu karang, dan sungguh dari batu karang itu bisa lahir, bisa muncul, bisa ada madu yang manis. Berbicara tentang bagaimana dia memberi kehidupan. Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan dimaksudkan adalah kehidupan relasi di dalam hubungan dengan Bapanya. Persekutuan kasih yang dia nikmati bersama-sama dengan kita, anak-anaknya. Apakah kita boleh mengakui sungguh dialah segala-galanya bagi kita? Apakah kita rela kasih Kristus yang sudah kita kecap, yang sudah kita rasakan seperti manisnya madu. Dan disitulah nikmatnya anugerah keselamatan itu juga kita rindu bagikan kepada orang lain. Saudara, kita melihat di poin yang terakhir, nubuatan tentang Yesus yang digenapi. Saudara, ketika Simeon mengatakan anak itu Yesus yang ditentukan untuk menjatuhkan dan juga untuk membangkitkan. Saudara, artinya apa? Bahwa melalui Yesus nanti benar-benar, melalui Kristus akan menjadi satu kepastian antara benar-benar yang diberikan kehidupan, diselamatkan, atau yang menolak kemudian akan berada di dalam kebinasaan. Sungguh saudara, dan anak itu dikatakan akan menimbulkan perbantahan antara kelompok orang-orang yang percaya menerima Kristus dan antara orang-orang yang tidak percaya sekalipun mengalami dan menerima mujizat dan tetap menolak kemesiasan Kristus yang tidak diakui. Kenapa? Karena cara mereka melihatnya, Yesus adalah yang diharapkan, Kristus yang diharapkan adalah akan membebaskan mereka secara politis. Tapi tidak demikian yang dilihat oleh Simeon. Dan inilah kebenaran yang diajarkan kepada kita, bahwa Kristus Yesus sungguh memberikan satu kondisi perbantahan antara orang yang percaya dan menolak Yesus. Bukankah itu juga yang Petrus juga tuliskan? Mari kita membaca bersama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat 6 dan 8. Saya merindukan kita boleh membaca bersama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat 6 dan 8. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka telah disediakan. Ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, Injil selalu menuntut dua respon. Percaya atau menolak. Tidak mungkin berada di tengah-tengah antara
setengah percaya dan setengah tidak. Saudara, Alkitab sangat tegas. Yesus mengatakan, percaya dengan sungguh akan terima kepastian keselamatan. Percaya dengan sungguh akan menerima hidup kekal. Tetapi ketika menolak, mau dikatakan konsekuensinya tetap berada di bawah murka Allah atau kematian. Karena Yesus adalah batu penjuru bagi yang percaya akan diselamatkan. Tetapi Yesus akan menjadi batu sentuhan atau batu sandungan yang akan siapa yang jatuh akan hancur. Siapa yang terinjak pun akan hancur. Saudara, di dalam dunia Injil, Kristus selalu berada di dalam dua penentangan pilihan. Antara yang percaya dan menerima anugerah keselamatan. Tetapi yang tidak percaya, yang melawan kebenaran, akan menerima konsekuensi dari penghakiman Allah. Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Kekristenan kita tidak boleh setengah-setengah. Menjadi Kristen bukan karena saya percaya, tetapi tidak hidup di dalam apa yang kita percayai. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang sejati. Tuhan mau gereja kita Elon Puri menjadi gereja yang dimuridkan oleh Kristus. Yang menuntut totalitas ketika kita percaya dan mengikut Dia. Bukan dengan setengah hati. Yesus katakan, tidak mungkin kamu mengabdi kepada Allah dan kamu mengabdi sekaligus kepada Mamon. Tidak mungkin, karena itu harus menjadi satu pilihan. Tetapi saudara, kita sangat bersyukur. Anugerah Tuhan yang menyediakan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Saudara, tetapi Injil juga membutuhkan respon. Mungkin di Advent yang kedua ini, bagaimana perjalanan imanmu? Apakah kekristenan kita karena kekristenan karena warisan orang tua kita? Kekristenan kita karena iman, karena mujizatkah? Apakah kekristenan kita karena fluktuasi keadaan situasi? Kalau keadaan aman, nyaman, maka saya hidup, saya beribadah menjalankan hidup persekutuan saya dengan Tuhan. Tapi kalau kondisinya tidak aman, maka saya tunggu dulu Tuhan. Tidak, saudara. Situasi apapun kita lihat Simeon yang dikucilkan. Kita lihat bagaimana Hana, seorang tua, seorang sendiri, seorang janda. Tapi dia tidak kehilangan pengharapan. Maria pun mendapatkan nubuatan bahwa pedang yang besar. Kalau digambarkan pedang di dalam literalnya seperti pedangnya Goliat akan menembus jiwa. Artinya apa, saudara? Maria yang melahirkan bayi sang penebus, sang juru selamat yang dinantikan pun harus siap. Untuk siapa apa, saudara? Menghadapi masa-masa sulit. Menghadapi penderitaan. Benar, setelah 8 hari kemudian apa yang terjadi? Kalau Matius mencatat, setelah itu malaikat memberi penampakan lagi kepada Yusuf. Pergi! Kenapa? Karena Herodes yang berkuasa itu akan membunuh anak ini. Bawa ke Mesir. Saudara, perjalanan dari Israel ke Mesir bukan hal yang mudah. Mempertaruhkan hidup dan nyawa. Tapi saudara, kita lihat. Sampai di akhir kita Maria menyaksikan penderitaan anaknya itu. Di atas kayu salib dalam kengerian yang begitu hebat. Itulah yang dikatakan oleh Simeon. Dan itu benar-benar terjadi. Saudara, kita akhiri firman Tuhan. Mari di Advent yang kedua ini. Apakah benar Kristus adalah pengharapan yang sejati. Yang memberi anugerah kepada saudara dan keluarga saudara. Kiranya ini makin sungguh-sungguh kita kenal dan alami. Kekristenan adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui doa kita, melalui ibadah kita, melalui kesalehan hidup kita. Melalui saat teduh kita tiap hari. Bagaimana, saudara? Apakah saat teduh kita? Apakah doa-doa kita? Apakah persekutuan bersama kita setiap Rabu? Apakah ibadah minggu itu menjadi satu gairah yang didorong oleh semangat pengharapan keselamatan itu? Dan Tuhan tahu hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Tetapi yakinlah, penantian pengharapan yang dialami oleh Simeon juga disiapkan untuk saudara dan saya. Sepanjang hidup kita, Yesus adalah jaminan saudara dan saya. Amin, saudara. Dia pengharapan yang tidak mengecewakan. Dia pengharapan sejati. Kristus adalah pengharapan untuk hidup saudara saat ini. Saudara, di dalam situasi-situasi yang tidak nyaman, di dalam situasi-situasi COVID yang belum berhenti, dengan ketidakpastian ekonomi yang begitu menakutkan, prediksi dari berbagai kalangan. Tapi saudara, hidup tiap hari, dan Yesus katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya apa, saudara? Dan Yesus juga mengajarkan doa, Tuhan berikan kami makanan 1 tahun. Tuhan berikan kami makanan 10 tahun. Tuhan berikan kami makanan 7 generasi. Tidak kan? Yesus mengatakan apa? Berikanlah kami makanan hari ini.
Karena Tuhan mau mengajari kita terus bergantung dengan Dia. Dan Dia katakan, Yesus, Engkau penantianku seumur hidup. Amin saudara. Mungkin jemaat-jemaat usiawan, engkau merasa kekuatanmu makin lemah, makin merasot. Mungkin anak-anak dan menantumu punya kesibukan karena pekerjaannya, karena mendidik anak-anak. Bukan berarti anak-anak kita tidak sayang. Mungkin waktunya sudah makin terbatas. Jemaat usiawan akan makin mendekat kepada Tuhan, akan makin mengasihi Tuhan, dan tidak pernah pudar pengharapannya di tengah merosotnya fisik kita. Amin. Dan itu menjadi kekuatan. Dan saya bersyukur saudara, jemaat-jemaat di Puri itu kekuatan hidup doanya jemaat-jemaat usiawan. Persekutuan doa itu 75, 60% itu jemaat usiawan. Rabu itu 25, 30. Jemaat usiawan yang mendominan. Nah, mari saudara, kita semua, baik orang-orang muda yang masih berpotensi dengan kekuatan, jangan mengatakan bahwa waktuku masih panjang. Saya ingat 2 tahun yang lalu, ketika saya berada di bangsal COVID di rumah sakit Angkatan Laut. Dan anugerah Tuhan saya bisa dibawa ke rumah sakit itu dengan bantuan oksigen. Di Angkatan Darat saya tidak mampu untuk diurus, kemudian saya dialihkan. Saya diakui keluarga daripada salah satu Angkatan Laut, seorang kolonel. Padahal saya juga tidak mengenal. Supaya saya mendapatkan akses di rumah sakit. Dan saya melihat tiap hari bukan orang yang tua yang meninggal. Anak yang sementara digendong mamanya meninggal. Sesaat sebelah saya yang terengah-engah nafasnya, yang masih muda, meninggal. Saudara, hampir tiap hari, bukan 1 hari kemudian 2 hari meninggal. Beberapa jam meninggal sudah menjadi sesuatu yang sepertinya di dalam bangsal dengan semua oksigen manual-manual itu saudara. Dan melihat tempat yang sudah tidak ada tempat. Jadi saya mendapatkan ruangan khusus untuk di kamar itu setelah hampir 8 hari baru masuk. Dan saya melihat hidup saya hanya anugerah. Setiap hari setiap saya menyaksikan orang yang mati, saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Kalaupun Tuhan akan siapkan saya untuk melewati lembah kelam itu, saya menyerahkan hidup saya. Tuhan beri saya damai. Tuhan beri saya sejahtera. Seorang ibu yang berteriak ketakutan, saya katakan, ibu tenang. Ibu berdoa. Kondisi ibu dalam ketakutan tidak membuat ibu tenang. Daya tahan ibu makin lemah. Sementara saya masih juga menggunakan oksigen dan kondisi saya sudah terhuyung-huyung dengan kondisi yang mual, tidak bisa makan. Tapi saudara, saya tetap melihat tiap hari anugerah Tuhan. Tiap hari anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Kristus, jaminan pengharapan bagi hidup kita sampai kekal. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di momen menyambut Kristus ini, Sang Natal ini, adakah hati kita antusias? Mari bangkitkan kembali kesalehan antusias kita. Hana antusias memuji Allah. Simeon antusias memuji Allah. Bagaimana jemaat yang ada di Rungkut, mari bangkitkan kembali antusias ini. Saling membangkitkan. Karena penantian itu sudah datang. Dan api kasih ini sudah kita miliki. Dan itu akan menjadi satu antusias kita di dalam momen Natal ini. Antusias untuk memuji Allah. Antusias untuk bersyukur melayani Allah. Antusias untuk berdoa. Antusias untuk berelasi, menguatkan satu dengan yang lain. Amin jemaat. Inilah hidup yang benar-benar mengalami pengharapan yang sejati. Kehadiran Kristus sungguh nyata. Rindukah kita secara pribadi dan juga gereja kita mengambil bagian dalam pengharapan keselamatan suku-suku bangsa yang terabaikan. Tadi di pengumuman yang pertama, Rabu depan ULB yang dari Banten akan datang dan sharing pelayanannya. Bagaimana dia masuk di dalam kontekstual untuk menjadi seorang petani, saudara, dan datang melayani dari suku yang berbeda. Ketika dia dari suku Madura dikatakan, dari suku yang ada di Sumatera dikatakan, beberapa tempat, beberapa anak-anak yang sudah SMP katakan, Sumatera itu ada di wilayah daerah Amerika kah? Betapa anak-anak yang sudah mau SMP pun baca dan menulis di daerah itu belum begitu bisa. Dan bagaimana doktrinasi tentang kafir,
Doktrinasi tentang hal yang berbeda, yang ditolak, yang tidak boleh diterima selain apa yang diajar. Itu yang terjadi. Saudara, bersyukur Tuhan berikan rahmani. Tuhan sekarang berikan 2 tempat. Dan ketika 2 tahun vakum, dan ketika dibuka kembali, di luar dugaan kami. Biasanya kami layani beberapa anak-anak sekitar, belasan aja, termasuk anak sekolah minggu. Kemarin hampir mencapai 30 anak dan sebagian adalah anak-anak muslim. Kami tidak mengundang mereka. Tapi Tuhan pimpin mereka di depan pintu gereja kita di Puri. 3 kali seminggu mereka mendengar tentang karakter. Mereka mendengar tentang nilai-nilai kebenaran. Sekalipun tidak dikatakan itu dari Alkitab. Kasih, kebaikan, pengampunan, memaafkan, kejujuran. Nilai-nilai karakter universal itu yang kita ajarkan. Tuhan hadirkan. Tuhan mau ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan untuk gereja kita Elion secara keseluruhan dan khususnya yang ada di Rungkut ini. Kita bersyukur Tuhan kirimkan Ibu Tata yang ada di Laos. Tuhan pakai doa kita. Tuhan pakai daya kita. Tuhan juga pakai harta kita. Mari nikmati. Rasakan Yesus yang adalah madu kehidupan yang dari batu karang itu. Yang telah kita kecap, yang telah kita nikmati. Namun maukah kita seperti Hana dengan sukacita membagikannya. Tuhan punya agenda besar untuk gereja kita Rungkut ini. Amin saudara. Pengharapan, keselamatan itu telah datang. Mari kiranya sukacita kesalehan kita dibangun kembali. Dikobarkan kembali. Mungkin ada sebagian kecil jemaat-jemaat yang masih beribadah di rumah. Inilah tempat komunitas kita. Memang masih terbatas dengan COVID ini. Tetapi tidak membatasi relasi persekutuan kasih kita. Amin saudara. Saling mendoakan. Saling menguatkan. Kita tidak datang duduk diam dan pergi pulang. Tetapi kita harus menikmati sebuah komunitas. Relasi persekutuan. Kenapa? Karena kita punya pengharapan yang sama. Kita punya kasih yang sama. Kita punya kebaikan-kebaikan Allah yang sama yang sudah kita nikmati. Dan itu yang harus kita bagikan. Kita sharingkan. Kita alami. Kita boleh saling bagikan kebaikan dimulai dari saudara-saudara kita seiman. Dan Tuhan memberkati gereja kita Rungkut. Untuk menjadi berkat segala bangsa. Amin jemaat. Mari kita tunduk kepala. Minta dengan kasih Ibu Soleman berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama di dalam doa syafaat. Yang pertama kita awali dengan doa syukur. Bersyukur karena penantian keselamatan itu sudah kita terima bersama keluarga kita. Namun kita doakan jika ada anggota keluarga-keluarga kita yang belum percaya, yang mungkin sudah lemah, dan mungkin saudara juga mengingat jemaat-jemaat yang lama dulu begitu sangat kompak dalam kesetiaan beribadah dan melayani. Mungkin saat ini mereka mengalami kepudaran. Mari doakan mereka supaya kasih keselamatan itu yang mendorong dan menggerakkan mereka kembali. Mari bersuara kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terpujilah Engkau yang mengasihi dan menyelamatkan kami bersama dengan keluarga kami. Dan kami doakan jika ada anggota keluarga kami yang belum percaya, biarlah sukacita keselamatan ini juga boleh dialami dan dirasakan. Tuhan memberi kasih karunia. Dan kami juga doakan dari anggota-anggota jemaat saudara-saudara kami seiman yang mungkin saat ini mereka di dalam kelemahan, di dalam pergumulan sakit, di dalam penderitaan, di dalam kesulitan ekonomi.
yang membuat mereka pudar di dalam pengharapan, semangat kesetiaan dan kesalehan mereka. Engkau bangkitkan mereka kembali. Berikan kasih mula-mulamu. Kiranya cahaya pengharapan di dalam Engkau akan membawa umatmu kembali kepadamu. Ini doa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang kedua saudara, mari kita doakan untuk Natal gereja kita Rungkut. Dan secara keseluruhan untuk seluruh Natal Elion. Mari kita doakan untuk Natal anak, Natal jemaat dewasa. Kiranya sungguh Tuhan hadir dan melawat kita, memberkati lewat setiap firman yang diberitakan. Kita juga doakan keamanan daripada setiap Natal di tengah Surabaya yang kita dengar sangat prihatin. Mulai adanya kejahatan dari kekerasan. Supaya Tuhan melindungi semua kegiatan Natal ini. Dan yang kita doakan juga kiranya berita Natal ini sampai kepada banyak orang. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberi segala anugerah. Tuhan memberkati persiapan Natal ibadah yang ada di Rungkut. Untuk ibadah anak tanggal 18. Untuk Natal Jemaat Umum tanggal 25. Tuhan yang menyiapkan hamba-hamba. Tuhan yang menyiapkan firman Allah. Tuhan melawat dan menjadi satu kebangunan rohani. Tuhan juga memberkati semua ibadah perayaan Natal gereja-gereja Tuhan. Seluruh Elion dan gereja dimanapun. Tuhan memberi perlindungan keamanan di tengah segala situasi kejahatan dan ketidakpastian. Beri kasih karunia. Lebih daripada itu kami juga merindukan supaya berita Natal, pengharapan keselamatan ini sampai kepada banyak orang. Sungguh Tuhan mengasihi. Ini yang menjadi doa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Tuhan Kau juga melihat ketika jemaat-jemaat-Mu saat ini datang di hadapan-Mu. Membawa segala pergumulan untuk pekerjaan mereka. Pergumulan untuk keluarga dan pernikahan mereka. Pergumulan anak-anak kami dalam studi dan perkuliahannya. Ketika jemaat bergumul dengan kesehatan, kerentanan usia mereka. Dan di dalam semua kondisi apapun yang dihadapi. Mari Tuhan melawat. Engkau menjadi pengharapan yang dinantikan. Dan Engkau juga yang akan memberikan jawaban. Menyatakan kehendak-Mu. Menyatakan kekuatan penghiburan. Bahkan pertolongan-Mu. Sehingga Engkau dipermuliakan lewat semua pergumulan umat-Mu. Ini doa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama kita pujikan selalu bersyukur. Yang ku terima darimu.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur Tuhan untuk pada hari ini kami boleh kembali memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang berkenan memakai persembahan ini sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati untuk setiap pengurus yang akan mengelolanya. Biarlah persembahan ini sungguh dapat dikelola dengan bijaksana. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk sungguh-sungguh menjadi duta Kristus dimanapun kita berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.